Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat datang di perjalanan bersama bus ALS 083 dari Bogor menuju ke Medan. Ini adalah video part kelima, jadi buat teman-teman yang belum nonton video part 1 sampai 4, aku sarankan untuk ditonton dulu ya sebelum nonton video part kelima ini. Dan part kelima ini menjadi perjalanan yang paling mendebarkan menurutku karena kita akan melewati jalanan yang sangat ekstrim yang bernama Batu Jomba. Jadi buat teman-teman yang sudah sering nonton video-video di YouTube itu ya tentang Batu Jomba pasti sudah nggak asing dengan jalan ini, dan video kali ini kita akan melewati jalan tersebut yang ekstrim sekali. Jadi jangan di skip videonya sampai selesai, dan ini dia perjalanan bersama bus ALS 083 part kelima. Sekarang kita sudah tiba di Kota Nopan. Ini adalah tempat persinggahan yang ke-6 kali ya kita dari Bogor sampai ke sini, Kota Nopan. Dan buat teman-teman yang belum tahu, Antar Lintas Sumatera itu berasal dari sini, didirikan tahun 1966 di Kota Nopan, Mandailing, Natal ini. Jadi ya seperti inilah. Dan di sini terparkir 1, 2, 3, 4, 5 bus. Ini yang dari Bandung ini ya, dengan nomor 251, terus ada 256, terus ada bus kita 083, terus ada itu yang ekonomi, itu non AC loh, memakai bodi tentrem non AC dari Kota Nopan ke Medan. Paling ujungnya ada yang eksekutif dari Kota Nopan ke Medan juga. Jadi terparkir 5 bus saat ini. Dan di sini kita diberikan waktu kurang lebih 30 sampai 45 menit untuk ya penumpang-penumpang yang tidak puasa untuk makan siang, karena di sini selain kantor, di bagian atas ada kantor, juga ada restorannya atau rumah makannya. Dan di sini rumah makannya enak. Terus juga kamar mandinya di sini bagus. Airnya bagus. Airnya bersih, seger, karena ini berada di ketinggian lah ya. Makanya airnya bagus banget. Dan yang unik di Kota Nopan ya, di Mandailing, Natal, dan sebagian yang unik di sini di Kota Nopan, di Mandailing, Natal, dan juga di sebagian Tapanuli Selatan itu adalah ada angkutan yang mungkin kalau di Medan atau Aceh namanya bentor ya, tapi kalau di sini dulu tuh di sini pakainya Vespa teman-teman. Tapi dari tadi aku nggak nemuin yang pakai Vespa. Sekarang di sini bentornya rata-rata diganti dengan Mega Pro. Dari tadi bener-bener Mega Pro mulai yang lewat. Mana ya yang Vespa ya? Aku belum nemu yang Vespa nih dari tadi. Coba nanti kalau udah ada nemu yang Vespa, aku tunjukin kayak gimana. Sambil nunggu jam istirahat di Kota Nopan, ini aku diajak untuk ngelihat armadanya PT Antar Lintas Sumatera yang beroperasi pada tahun 1966, teman-teman. Ya, jadi inilah salah satu bus pertamanya dari PT Antar Lintas Sumatera yang beroperasi pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1973 yang melayani rute dari Medan sampai ke Tanjung Karang, Lampung ya. Karena tahun segitu belum bisa nyebrang ke Pulau Jawa ya teman-teman. Jadi ini dari Medan sampai ke Tanjung Karang. Ini Chevrolet C50 berbahan bakar bensin, dibekali mesin 4100 cc dan mempunyai tenaga 136 horsepower.
sudah besar sekali pada zamannya, dan bus ini berhenti beroperasi sekitar tahun 1970-an digantikan dengan bus Mercedes-Benz yang menggunakan bahan bakar diesel yang jauh lebih hemat dibanding Chevrolet C50 ini. Padahal dulu bus ini bisa dikatakan salah satu rajanya waktu itu ya. Nggak kebayang ya 50 tahun lalu orang-orang transportasinya seperti ini. Itu gimana perjuangannya? Iya, setelah berhenti kurang lebih 30 menitan, ini kita akhirnya diberangkatkan kembali, teman-teman. Beginilah serunya naik ALS kalau lewat yang Kota Nopan ini, kayak kita tuh dibawa flashback ke sejarahnya ALS yang sudah berdiri dari tahun 60-an gitu. Dan juga di sini suasana kotanya tuh mendukung banget, teman-teman. Seru lah pokoknya. Nah, kalau ini bisa dibilang kayak pusat kotanya gitulah dari Kota Nopan, dan biasa di sini rame banget. Apalagi sekarang kan udah mau buka puasa ya, biasanya banyak banget yang jualan-jualan. Oke, teman-teman, sekarang jam 5 sore, ini kita tiba di loketnya ALS. Di sini juga ada banyak penumpang yang turun. Jadi sejak Kota Nopan tadi itu udah mulai banyak tuh penumpang yang turun satu persatu, dan di Panjambungan ini lumayan banyak yang turun. Nah, di sini ada satu bus yang standby dengan nomor 237. Cakep loh ini. Wih, di sini truknya kenceng-kenceng loh. Padahal jalanannya kecil. Ini di ininya ya, di lingkar luarnya lah istilahnya. Oh tuh ada ALS lagi yang datang. Dia masuk sini nggak ya? Wih. Oh kosongan ya. Oh nggak masuk, dia lewat doang. Masuk nggak sih? Berhenti. Gitu. Dan juga di sini sama seperti Kota Nopan, ini ada bentornya. Tapi sama juga di sini udah, mana sih Vespanya? Udah nggak ada pakai Vespa loh. Ini pakainya Mega Pro sama Verza kebanyakan. Dan ini lucu ininya, apa namanya, gandengannya tuh. Dia tuh niat ya bikinnya. Dia kayak ada lampunya kanan kiri. Terus ini ada tempat buat naro-naronya. Lucu, ada kacanya. Dan tiap ini beda-beda, tiap motor beda-beda. Interiornya tuh lihat, kayak bajai sih sebenarnya. Lucu ya. Terus biasa di depan ditaruh lampu juga kalau yang bagus. Lucu ya. Dan sekarang sudah jam 5 sore. Ini nggak tahu kita ngelanjut perjalanan atau buka puasa dulu di sini. Tadi sih aku tanya drivernya, katanya buka puasa dulu di sini. Ya kita lihat nanti lah. Ini buka puasa di sini atau lanjut jalan lagi. Nah itu, lumayan banyak yang turun penumpangnya. Jadi ya begitulah. Kalau udah masuk Sumatera Utara biasanya banyak yang turun. Tuh lihat. Bisnya sekarang kondisinya kotor sekali. Cuma di kamera nggak kelihatan ya. Ini aslinya kotor banget sih. Banyak yang nulis-nulis lagi. Tuh. Kotor sekali. Alkoanya udah nggak warna chrome lagi. Tuh, apalagi yang depan. Udah coklat. Sungai apa ini, Pak? Air pohon. Wih. Pada cuci motor di sini. Lihat, banyak orang ngabuburit di sini. Cuci motor. Oh, lu lagi ngerjain apa itu? Bikin apa itu? Wow. Banyak yang nontonin.
Iya, ternyata ini kita lanjut jalan lagi dan katanya nanti kita berhenti di rumah makan yang tidak jauh dari sini teman-teman. Mungkin sekitar 15 menitan aja dari sini, dari Panyabungan. Nah, kan nggak muat nih dia mau lewat karena di sebelah kanan itu banyak yang ngabuburit. Di sini ngabuburitnya hemat ya teman-teman, tinggal ke jembatan aja, ngeliatin sungai dan sudah. Oh ini bagus nih, gandengannya lihat. Ih lucu gandengannya tuh. Oke, jadi kita sudah sampai di rumah makan apa ya namanya? Mandira. Sampai di rumah makan Mandira. Ini posisinya tidak jauh dari loketnya ALS di Panyabungan tadi. Dan di sini kita buka puasa. Jadi kalau di Medan itu aku lihat barusan buka puasanya itu jam 18 lewat 37 menit. Jadi masih lama. Dan nanti kita buka puasanya di rumah makan ini. Aku nggak tahu di sini ada makanan apa. Yang pasti ada makanan Padang. Terus di depannya juga ada banyak yang jualan. Di rumah makan ini juga terparkir 2 bus lainnya. Ini ada 259. Ini Medan Semarang sama 110. Tapi nggak tahu ya ini dua-duanya berangkat atau lagi jalan atau enggak. Karena kayaknya dilihat-lihat kayak udah lama nggak jalan deh. Nah ini unit Semarangan ini. Bagasinya udah begini bentuknya. Sudah berada di dalam rumah makannya dan seperti inilah rumah makannya, kok agak horor ya. Lihat deh di bagian atasnya tuh. Wih, tembok-temboknya. Ya ampun, ini kita kayak dibawa kembali ke tahun 70-an, 80-an gitu. Nah, sebelah sini ada musolahnya. Terus di sini untuk makanannya ya, dia makanannya prasmanan. Jadi diambil sendiri di sini untuk menu-menunya atau lauk-lauknya. Selain di sini juga ada yang di sebelah sana gitu. Akhirnya azan maghrib juga dan ini aku makannya pakai ayam goreng, sayur singkong, sambelnya aku ada 2 ya, sambal merah dan juga sambal hijau. Minumnya ada es teh tawar 1, es teh manis 1. Oke, jadi kita buka puasa dulu, langsung makan berat. Kita sudah selesai makan dan tadi itu kita makan nasi ayam sayur singkong. Itu harganya Rp35.000. Aku kasih uang 50, kembalinya Rp15.000. Dan di belakang kita sekarang ada 1 bus lagi dengan nomor bodi 161 yang tadi diberangkatkan dari Kota Nopan menuju ke Medan. Ternyata dia berhenti juga di rumah makan Mandiri ini. Mandira apa Mandiri ini? Mandira, sorry. Oke, ini bus yang kita naikin sudah dinyalakan juga. Dan kita siap untuk melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Medan. Kira-kira sampai di Medan itu besok pagi jam 8, jam 9 sih biasanya. Dan malam ini kita akan melewati rute yang sangat ekstrim, yang terkenal banget, yaitu adalah Batu Jomba. Teman-teman udah tahu belum Batu Jomba itu kayak mana? Kalau belum tahu silahkan di searching dulu di Google atau di YouTube ya, Batu Jomba itu seperti apa. Dan malam ini kita akan melewatinya. Oke? Jadi yuk, sekarang kita lanjut jalan lagi. Ya, setelah berhenti lumayan lama di rumah makan Mandira, ini bisa lebih dari 1 jam kita di sini ya, karena di Medan buka puasanya lama. Jadi tadi kita berhenti jam 6-an, terus buka puasa jam 6:37 dan sekarang sudah jam 7 lewat. Ini kita akhirnya diberangkatkan juga dari rumah makan Mandira. Pemberhentian kita selanjutnya yaitu di kantornya atau rumah makannya ALS di Padang Sidempuan. Bertemu dengan bus 1 Nusa, ini adalah bus yang menjadi saingannya lah dari ALS di jalur Medan ke Padang via Kota Nopan. Ini kita berhenti di daerah Siabu.
ini belum jauh dari rumah makan tadi ya. Jadi ini drivernya ngelayat dulu, saudaranya ada yang meninggal. Dan sambil nunggu, ini aku tadi beli gorengan dulu. Jajan dulu ya. Bukan arkan kalau nggak jajan. Jadi ini kita jajan gorengan. Wih, enak nih, masih anget-anget nih. Kita beli gorengan yang banyak. Ini ada pisang goreng, bakwan, dan kawan-kawannya buat makan rame-rame di bus. Oke, sekarang kita sampai di perwakilannya dari ALS di Padang Sidempuan. Jadi Padang Sidempuan ini adalah salah satu rute tujuan, bukan rute ya, apa namanya, destinasi tujuan dari bus yang kita naikin. Jadi Bogor, PSP itu Padang Sidempuan, dan terakhir Medan. Di Padang Sidempuan ini ada banyak sekali penumpang yang turun karena ya menjadi salah satu destinasi favoritnya dari Bogor, teman-teman. Nah, itu banyak sekali penumpang yang turun di Padang Sidempuan. Ini kayak setelah PSP ini busnya langsung kayak kosong gitu, teman-teman. Terus juga di sini kita bersama bus 227. Ini nggak tahu kemana ini. Dari mana? Ini pasti ke Medan. Tapi dari mananya aku nggak tahu ya. Teman-teman yang tahu silahkan komen di bawah. Gitu, dan seperti inilah untuk perwakilannya dari ALS Padang Sidempuan. Ini sekaligus rumah makannya. Rumah makan Mulia Sarana. Terakhir aku kesini itu waktu naik bus 246, ALS 246. Jadi di sini kita cuma turunin penumpang aja. Setelah itu kita langsung melanjutkan perjalanan kembali, dan sekitar 1,5 jam lagi kita tiba di Batu Jomba. Aku penasaran banget sih, karena belum pernah, jujur aja belum pernah lewat Batu Jomba. Dan kalau dari arah kita sekarang menuju ke Medan, itu turunan. Yang ekstrim itu sebenarnya dari Medan ke sini, itu tanjakan dan sering banyak yang apa namanya nggak kuat nanjak gitu. Ya kan Batu Jomba ini. Ini dia, kita menemukan bentor yang pakai Vespa. Ternyata di Sidempuan masih ada. Dan katanya lebih banyak di Sidempuan daripada di Kota Nopan sekarang. Populasinya yang pakai Vespa seperti ini. Wah. Ini lucunya. Mana lagi ya? Berangkat lagi dari kantor perwakilan atau rumah makannya ALS di Padang Sidempuan. Dari Padang Sidempuan menuju ke Batu Jomba itu jaraknya sekitar 50 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam melewati Kabupaten Sipirok. Itu daerah dingin tuh teman-teman, karena dari Sidempuan menuju ke Batu Jomba itu jalanannya nanjak terus atau pendakian terus. Wah, nggak sabar ya, pengen cepat-cepat sampai sana. Penasaran banget soalnya. Selama ini cuma ngeliatnya di YouTube doang. Ini apa ini? Kantor bupati. Oh, Bupati. Nice. Ini besar ya kantornya. Ini Polres. Ini Polres. Oh, pemerintahannya di sini ya. Iya, kalau pakai namanya. Tapanuli Selatan. Kalau mau naik haji, ya jemaah hajinya dari sini tuh naik itu di bawah. Oh, Ke Medan. Sini. oh ini Bupati. Oh, ini masjidnya. Nah, dari sini udah naik tidak ke atas. Atas sana jauh itu ke atas. Ngambil jemaahnya. Biasa ALS disewa. ALS. Bagus masjid. Bagus. Masjid.
Nah, di Sipirok ini jalanannya bagus teman-teman. Ya, karena Sipirok ini adalah pusat pemerintahan dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Makanya di sini tuh kayak vibes-nya sih kayak di mana ya? Jalanan dua gini aku inget kayak di Parepare malah ini. Parepare Sulawesi Selatan ya. Mirip kayak gini jalanannya. Kotanya ini. Oh. Kayak Pringsewu ya. Saya pas lah itu. Iya, kayak Pringsewu ya. Iya sama. Nah, kalau tadi kita melintasi pusat pemerintahan dari Kabupaten Tapanuli Selatan, ini kita saat ini berada di pusat kota dari Sipirok. Jadi kepisah gitu ya antara pusat pemerintahannya dengan pusat kota dari Sipiroknya. Dan di sini mirip sama kayak di Pringsewu loh ini. Iya kayak di Pringsewu Lampung ini. Hawa-hawanya gitu ya. Tapi di sini dingin banget sih ya karena ini berada di ketinggian ya. Oh. Yang biasa ada mobil-mobil lompat itu di mana? Situ lah. Nanti lewat kita. Itulah. Dari pas kita situ nanya dia. Kalau tadi pas lagi nanti dia situ kita. Iya ya. Oh, ini mulai rusak ini. Sudah kejuang kah? Anda. Oh, balik belerang itu. Belerang? Iya. Oh iya deh. Iya. Iya, bau belerang ya. Ush. Ini sebetulnya ini tanahnya di bawah ini apa? Iya, tanahnya nggak. Iya, tanahnya tanah bergerak kan katanya itu. Jadi dibetulin pun nggak bisa. Harus dipindah memang jalannya. Ya udah berapa kali pindah yang ini yang Ini ada beberapa kali pindah. Oh iya. Ih, rumah apa restoran ini? Ada orangnya. Ada orangnya. Ada yang jaga juga berarti di jalan rusak itu ya? Ada. Kayak di Sitinjau itu kan? PKJR. Ada PKJR. Ada juga ya? Wih. Ini kah? belum. Oh belum. Ya ini dulu dah. Ini udah parah juga nih. Dulu dari sini. Ah. Anak tanah. Dari sini nanti turun. Oh ini turunnya ya. Dulunya sini. Oh ini. Masih ada mau nggak? Nggak usah. Ini biasa truk-truk ke bawah sini ya. Oh iya ding ini. Biasa cuma nonton aja. Sekarang kesini. Waktu lu 64 nggak ikut kan? Iya. 246. Iya. Nggak ke sini kan? Iya nggak lewat sini. Iya jalannya bisa begini ya. Nggak mau bagus. Berapa yang 2000? Ada ini aku. Duh. Begini jalanan. Begini udah jalannya. Berarti gantian ya? Enggak ini, enggak kena bempernya belakang. Udah pernah keringatan mobil waktu dari bawah itu kan. Oh, dari bawah. Oh, keringatan situ mundur maju sudah ada 4 kali. Padahal jalan rata dia kan. Nggak nurun, nggak nanjak. Cuman lubangnya gede. 4 kali mundur maju. Ini lah dia. Oh ini. Buat narik ya? Iya. Bayar berarti ini. Oh, suruh jalan. Oh, ini ya. Oh, una jalan. Inilah yang lompat-lompat itu. Oh iya parah loh. Ih parah banget ini. Parah banget ini. Ini udah mendingan ini. Iya ya. Kalau hujan gimana nih? Itu kayak gini lah. Oh itu sebelah sana bolong sekarang? Iya ini. Sering-sering lihat polisi yang sering jatuh. Sini ke sana. Aduh parah banget ini. Kanan. Parah banget. Ini aja sanksi dia mau naik. Ini tiang yang pernah buat nahan truk ini kan? Iya, itu lihat yang itu. Iya tiang itu.
CMG. Wah, ngerinya yang punya rumah situ berarti ya. Sering mundur itu. Wih. Lebih parah dari yang di tonton ya. Dulunya dari sini. Oh. Itu lantaran dipindah juga itu yang di bawah itu jalan yang dulu ke bawah mau macam gini juga, nanjak, nurun nanjak langsung. Langsung nanjak ya. Yang di bawah. Berarti ter dari sini udah ancang-ancang ya. Allah. Udah gigi satu dia ya. Wih, parah ya. Kadang nggak mau orang itu majukannya lagi, sekalian aja digendong dari bawah. Iya. Nggak mau resiko ya. Nggak mau resiko dia. Wih, parah. Kemarin aku situ mundur, salah ngambil jalannya. Mundurnya ke kanan. Aturan kanan habis kita ngambil kan. Takut pula terlalu kanan jalan apa dia. Terus besok lewat situ lagi ya. Lewat situ. Keringetan lagi. Iya. Udah pernah itu malam-malam situ keringatan. Oh, iya. Iyalah serem begitu. Sewa ada penumpangnya ada 60 orang. Wah. Iya bekas oper-operan. Oper-operan. Iya. Orang itu kan lewat rantau kita yang bawa sewa lewat sini. Datang pula lah kawan itu. Iya. Keringatan. Aku lihat baru kayak gitu aja kata dia. Kita kan tutupan kan. Iya. Udah kan dulu langsung dulu pering ya. Matulog kali ako mundur maju lalawin si iya. Kalau dulu apa yang nanya yang apa itu bang kering. Dia udah yuk. Bisa begitu jalanan. Siguro tinang sa jero pero surya ibu romana ni kan. Ipamatay mati jolo kan. Udah sini udah aman kan? Sini udah aman ya. Udah tadi aja itu berarti ya. Aman pun sering juga macet di sini. Sampai sini? Ke pinggir kadang-kadang kan gitu. Oh. Jalan di sini memang sempit. Kayak siapa lah kemarin 170 di sini. Siapa itu macet dari pagi, iya dari malam sampai jam berapa itu? Akhirnya nunggu, tetap Iya. nunggu. Udah malam, orang itu berangkat dari Serimpuan mau ke Bogor. Biasanya sampai subuh sana kan? Sampai sore. Sampai sore, malam orang itu berangkat dari sini. Iya, jadi seperti itulah teman-teman, Batu Jomba. Akhirnya aku ngelihat juga secara langsung dan lebih parah daripada yang kita tonton di YouTube gitu ya, di Reels, di Facebook, di mana-mana kan kita sering lihat yang namanya Batu Jomba ya. Itu lebih parah teman-teman. Si Tinjau Lawi, si Tinjau Lawi itu jalannya mulus teman-teman. Di sini udah nanjak, curam, jalannya tanah-tanah dan itu sering banget. Bahkan tadi drivernya bilang ya, kalau nggak kuat nanjak itu udah ngerem, tapi tetap meluncur ke bawah karena jalannya tanah-tanah dan nggak bisa nahan beban dari kendaraan besar. Jadi makanya sering banget banyak truk-truk gitu yang sampai jatuh ke jurangnya itu ya karena jalanannya tanah. Apalagi kalau hujan itu, bayangin tadi itu jalannya kalau hujan kayak gimana. Jadi benar-benar Batu Jomba ini ekstrim dan bukan berarti pemerintah setempat itu tidak ada tindakan. Sudah banyak tindakan, salah satunya tadi alat berat yang di standby-kan. Tapi memang jalannya itu faktornya itu adalah faktor tanahnya. Yang pertama, tanahnya itu katanya tanah bergerak. Kedua, memang tadi kita bisa cium di di Batu Jomba itu yang jalan rusak, itu bau belerangnya tuh nyengat banget. Jadi mungkin banyak faktor yang bikin jalanan itu jadi rusak terus teman-teman. Jadi bukan berarti pemerintah setempatnya tidak berbuat apa-apa, tapi memang faktor jalannya yang tidak bisa diapa-apain. Jadi memang harus segera dipindahkan atau dibuatkan jalur alternatif yang tanahnya itu lebih baik. Atau kalau memang niat banget ya dibikin flyover sekalian. Dan masih nenek kerja loh. Di sini nih loh. Oh, di sini yang di belakang. Iya deh. Aku ini biar ya.
Kau yang selalu ada di saat ku terluka. Hari yang indah, hari terakhirku melihatmu, dan tak ada lagi suara dan tangismu di sini. Wah, kita ditinggal jauh sama bus ALS 161. Dia tuh kenceng banget. Kenapa dia kenceng? Karena yang pertama pastinya karena dia tidak pakai AC. Jadi dia tidak ada beban untuk AC-nya. Jadi mesinnya bisa bekerja lebih maksimal dibanding kita yang pakai AC. Makanya dia kenceng banget itu. Dia nyusul kendaraan aja dengan mudahnya ya. Dan dia kan tiap hari lewat sini teman-teman, karena rutenya dekat, Medan Kota Nopan. Jadi bener-bener setiap hari lewat sini. Kalau kita itu setiap 1 minggu sekali lewat sini. Dan di sini jalannya kelak-kelok nanjak. 3 pagi ini kita tiba di rumah makan Islam Family Parapat ya, di daerah Parapat. Dan jadi itu pas banget kita makan sahur di sini, dan kita juga berbarengan. Kita tuh konvoy terus sama bus ALS yang dari Kota Nopan menuju ke Medan dengan nomor 161. Aduh, ini aku sariawan di lidah, susah ngomong jadinya. Yaudah yuk kita makan dulu. Nah ini dia. Ini bus yang kita naikin. Itu yang 161. Yang itu H7. Yang ini H8. Kalau sekilas nggak terlalu kelihatan ya bedanya, tingginya nggak terlalu kelihatan. Kita update lampu nggak sih? Update lampu. Ini lampunya matinya masih sama sampai sini, masih sama ya kayak kemarin. Ini dia lebih lama tapi lampunya nggak mati, masih normal semua lampunya. Ini umurnya baru sebulan udah mati lampunya. Tuh. Sisa segini. Ini ya perbedaan yang Avante yang lama. Nggak lama sih, ini yang sebelum facelift, ini yang facelift. Tuh teman-teman bisa lihat lah perbedaannya di mata kucingnya tuh ya. Ini mata kucingnya rebah, itu mata kucingnya berdiri tuh. Terus di bagian plat nomor ada lampunya, itu nggak ada lampunya bagian plat nomor. Terus di yang bagasi apa handle kap mesin ini warnanya putih terang. Itu warnanya kayak agak nggak terlalu putih terang. Terus atasnya sama ya atasnya. Terus grillnya sama ya, grillnya ya belakang sama gitu sih perbedaan antara yang pre facelift sama yang facelift di bagian belakang. Yuk sekarang kita makan dulu, let's go. Sudah selesai makan, dan karena lagi sariawan ya, nggak nafsu makan yang keras-keras, jadi tadi aku cuma pesan pop mie sama teh doang. Itu harganya Rp19.000. Dan saat ini
ada masuk lagi 2 bus ALS yang lainnya. Yang satu yang dari Kota Nopan yang eksekutif. Kalau tadi 161 kan dari Kota Nopan yang ekonomi. Kalau ini dari Kota Nopan yang eksekutif, memakai bodi SR3. Terus ada lagi satu lagi dari Bukit Tinggi. Jadi Bukit Tinggi ke Medan. Jadi sekarang ada 4, tapi yang 161 itu sudah diberangkatkan kembali. Dan di sini dingin banget. Barusan aku cek 17. Berapa detik lalu aku cek lagi, itu 16 derajat Celcius. Luar biasa, dingin sekali guys. Iya, tadi yang di sebelah kita sudah berangkat, yang memakai bodi Avante H7. Terus ini yang dari Bukit Tinggi. Jadi ini adalah rute terpendeknya ALS yang kedua setelah Kota Nopan ya. Ini Bukit Tinggi. Gitu. Ya ada lagi yang lebih dekat yaitu ALS yang bandara ya. Tapi itu nggak kehitung. Nah ini yang SR3. Cakep ya. Dan mesinnya juga halus banget. Tuh, di sini tuh masih banyak travel gitu teman-teman. Travel yang memakai L300 gitu masih banyak banget di sini. Dan jalanannya itu selalu segini ya. Selalu segini terus jalanannya. Tuh, travel lagi. Masih banyak banget yang travel kayak gitu. Jalanannya sepi, terus juga cuman satu gini. Tapi di sini jalannya bagus sih. Pokoknya lepas dari tadi itu Batu Jomba, itu jalanannya udah lumayan oke. Ini rumah makannya vibes-nya kayak lagi di Sulawesi sih. Jadi dari sini ke tujuan akhir kita di Medan itu mungkin sekitar ya 6 jam, 7 jam lagi lah. 6 sampai 7 jam perjalanan lagi. Ya tidak lama lagi kita akan tiba di Medan. Oke, jadi kita kembali lagi ke bis yuk. Karena sebentar lagi kita akan diberangkatkan kembali dari rumah makan Family, rumah makan Islam Family di Parapati nih. Oke, yuk kita kembali ke bis. Jam 3:30 pagi kita kembali diberangkatkan dari rumah makan Family. Setelah ini kita akan melewati ini teman-teman, pinggiran Danau Toba. Wih, jadi rute ALS 083 ini seru ya. Rutenya tuh kayak membawa kita untuk berwisata gitu. Melewati Bukit Tinggi, melewati Danau Toba. Wih, seru banget emang. Nunggu apa itu balik kita makanya gak terlambat. Gak sanggup tadi kan. Terus ada juga 1 jam itu 1 jam itu. Kalau puasa itu. Iya. Kita tiba di pusat kota Parapat. Nah ini teman-teman, kalau kita lihat di Google Maps itu di sebelah kiri kita sekarang adalah Danau Toba. Wis.
jam 5 pagi. Ini kita tiba di kantor perwakilannya ALS di Pematang Siantar. Nah, ini ada beberapa penumpang yang turun di Pematang Siantar dan ada beberapa bus ALS juga di sini. Ini yang belakang yang tadi barengan sama kita di rumah makan yang dari Bukit Tinggi. Wis. Kantor perwakilannya di Jalan Sisingamangaraja. Jalannya sama kayak jalan yang di ini ya, Medan. Jalan Sisingamangaraja juga. Sampai juga di kantornya Antar Lintas Sumatera di Medan, di Jalan Sisingamangaraja, teman-teman. Ini badan udah nggak karuan rasanya. Nih hebat-hebat banget sih driver-drivernya, kru-krunya ALS yang bekerja di busnya ya. Itu luar biasa fisiknya. Dan di sini ada bus-bus ALS juga. Kalau yang di sebelah sini nih yang akan diberangkatkan, teman-teman. Tuh. Wis, ini ada ALS yang ke bandara. Terus di sebelah kanan kita juga ini kantornya. Tuh ya kan. Wih. Dan banyak juga bus ALS yang baru tiba. Nah, kalau bus yang baru tiba itu di sebelah sini parkirnya nih. Nah, ini semuanya adalah bus-bus yang baru tiba. Sebanyak ini ya. Oke teman-teman, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di kantor pusatnya, atau kalau di sini nyebutnya Mabes. Mabesnya ALS di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara. Wah, perjalanan yang luar biasa ya. Perjalanan yang kita tempuh dengan waktu 64 jam lebih sedikit. Benar nggak? Kita berangkat tanggal 14 jam 2 siang, sampai di sini tanggal 17 jam 6 pagi, jam 6 pagi lewat sedikit. Jadi kurang lebih 64 jam perjalanan. Dan ini termasuk cepat banget karena biasanya itu kata drivernya Pak Dami itu biasa sampai sini jam 8, jam 9. Ini kita jam 6 udah sampai di Medan. Perjalanan yang luar biasa bersama ALS 083. Jadi buat teman-teman yang ingin naik bus yang sama dengan yang aku naikin, ALS 083 dari Bogor ke Medan ataupun jalur yang dilewatinya kemarin, bisa langsung aja menghubungi ke kantornya ALS terdekat dari tempat kalian, atau bisa juga langsung menghubungi driver dari ALS 083. Terima kasih untuk segenap kru ALS 083 yang sudah mengantarkan aku dengan selamat tanpa ada yang kurang satu apapun, tanpa ada kejadian-kejadian apapun yang aneh-aneh. Perjalanannya benar-benar mulus sekali. Mobilnya baru, armadanya baru, karoseri tentrem. Wah, mantap lah pokoknya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah ikutin perjalanan kali ini yang lumayan panjang ya. Dan jangan lupa subscribe channel Mas Arkan, karena besok aku akan melanjutkan perjalanan kembali dari Medan ke Padang naik ALS Super Eksekutif, merupakan kasta tertinggi dari bus ALS dengan konfigurasi kursi 21. Jadi jangan lupa di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update perjalanan dari Mas Arkan. Dari Padang juga langsung lanjut ke Jakarta, naik bus juga tentunya. Dan perjalanan juga bakal panjang banget sampai nanti di Malang, di rumah kembali. Oke, terima kasih teman-teman yang udah ikutin. Jangan lupa tonton video berikutnya juga. Dadah!